S2 kakak tiri kurang ajar. Di rumah Nayara hanya ada satu orang art yang membantu pekerjaan rumah. Ya, walaupun menyebalkan, tapi Yeni mengurus urusan dapur, dia memasak dan Nayara tak memungkiri kalau masakan ibu sambungnya memang enak. Hanya saja, Yeni selalu memprioritaskan anak kandungnya yang bernama Jeffrey yang saat ini masih berkuliah. Di belakang Romi, ayah kandung Nayara dan Jenny, Yeni selalu menyisihkan kedua kakak beradik itu. Walaupun sudah sangat lapar, tapi Nayara dan Jenny tak diperbolehkan untuk makan mendahului Jeffrey, bahkan makan bersama pun kadang tidak boleh. Malas berdebat, Nayara pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia menerima semuanya dengan lapang dada walaupun kadang dengan hati yang kesal. "Hei, Nei! Keluar kamu!" Terdengar suara Jeffrey memanggil dari luar kamar Nayara. Entah apa maunya. Yang pasti Nayara malas sekali menghadapinya. "Nayara! Dengar nggak sih? Keluar bentar dan hadapi aku! Cepat!" Seru pemuda 21 tahun itu lagi. "Mau apa?" Nayara tak lantas membukakan pintu, dia lebih dulu bertanya dari dalam kamar. "Keluar! Bilang dulu! Mau apa?" Jeffrey kesal. Nayara memang pantang mengalah. Tapi terkadang, sikap keras Nayara membuat Jeffrey merasa tertantang. "Gue mau bicara baik-baik," ucap Jeffrey agak menurunkan nada bicaranya. "Soal? Keluar aja dulu, kita bicara baik-baik. Kalau mau negur, atau mau ngomel, sorry ya, aku nggak ada waktu. Tinggalkan pesan aja, sampaikan aduan kamu ke ayah. Biar nanti ayah aja yang ngomelin aku. Dia lebih berhak daripada siapapun." Jeffrey kesal. Dia merekatkan gigi-giginya dan sangat ingin mendobrak pintu kamar si adik tiri. "Sialan nih bocah. Nantangin gue terus. Lama-lama gue kerjain juga." Jeffrey senyap. Seolah dia menyerah dan pergi, padahal Jeffrey hanya diam dan berdiri tepat di samping pintu kamar Nayara. Jeffrey memiliki keyakinan Nayara akan keluar dari kamarnya. Nayara tidak curiga, dia pikir Jeffrey sudah menyingkir dan tidak ada lagi di depan kamarnya. Saat ia ingin mengambil air minum keluar kamar, barulah ia tak bisa lepas dari cengkeraman Jeffrey. Nayara kaget. "Mau kemana lo? Gak bisa ngumpet lagi sekarang." Jeffrey menangkap tangan Nayara, lalu mendorong tubuh mungil itu di dinding sehingga Nayara tak bisa berbuat apa-apa. "Ih, apa-apaan sih? Lepas enggak? Lepas!" Nayara meronta. Sayangnya dia tak lebih kuat dari Jeffrey. Jeffrey memenjara Nayara, lalu menatap dengan tatapan mata super tajam. Lama-kelamaan malah berubah jadi tatapan penuh nafsu. "Lo tuh makin ngelunjak ya? Lo tuh nggak ada sopan-sopannya sama nyokap gue. Lo tuh bener-bener nantang gue." Jeffrey mendesis tajam tepat ke telinga Nayara yang ketakutan. Wajah Jeffrey sengaja didekatkan sehingga ketegangan semakin terasa menjalar di setiap aliran darah Nayara. "Lepas! Jangan dekat-dekat! Lo nggak menjawab apa yang gue katakan barusan!" Jeffrey semakin menekan, bahkan ia sengaja menempelkan tubuhnya pada tubuh Nayara yang semakin tak berdaya. "Ini pelecehan! Enyah! Enyah sana!" Nayara berusaha keras mendorong tubuh jangkung Jeffrey, tapi ia gagal karena Jeffrey terlalu kuat untuknya. Kok nyaman ya nempel-nempel gini sama lo? Lumayan juga nih." Jeffrey berbisik nakal dan semakin menekan Nayara, sehingga Nayara semakin sulit bergerak. Biratmi tolong!" teriak Nayara, tapi itu terasa percuma. Jeffrey mengambil kesempatan lalu menarik tubuh Nayara masuk ke dalam kamar. Lantas Jeffrey mengunci kamar itu dan matanya begitu jelalatan seperti tak sabar ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Nayara. "Mau apa? Keluar! Jangan macam-macam!" teriak Nayara, tapi sayangnya lantai 2 rumah hanya dihuni oleh dirinya dan Jeffrey saja saat ini. "Lo perlu dikasih ajar.
Selain kurang ajar sama nyokap gue, lo juga udah ngelunjak banget sama gue. Semua ada sebabnya. Kalian datang kayak penjajah, tahu nggak? Kalian merampas hak kami sebagai pemilik rumah ini. So what? Nayara mundur, tapi Jeffrey terus maju dan lutut yang gemetar membuat Nayara jatuh mentok ke atas tempat tidurnya. Terus sekarang kamu mau apa? Jeffrey tak banyak bicara lagi. Dia mendorong pundak Nayara sampai Nayara terbaring dan dengan kasar Jeffrey menindih seraya mencoba mencuri satu ciuman dari Naraya. Sialan! Enyah! Enyah lo, keparat! Nayara berontak, berusaha keras untuk tidak menyerahkan bibirnya pada kakak tirinya. Tapi apa dah? Walau mengerahkan seluruh tenaga yang ia punya, tapi Jeffrey terlalu superior untuk dirinya. Kak Nea! Beruntung Jenny datang dan mengetuk pintu. Tapi Jeffrey tidak peduli dan terus memagut bibir Nayara tanpa ampun. Nayara tak menyerah, Nayara terus mengerahkan tenaganya sampai ia berhasil membuat Jeffrey terjengkang ke belakang. Gila! Lo benar-benar gila! Lo pikir lo siapa berani-beraninya melakukan ini ke gue? Nayara segera bangkit lalu berjalan mundur ke arah pintu sebelum Jeffrey mendahului. Akhirnya Nayara pun berhasil membukakan kunci pintu kamarnya. Nayara sudah sangat kacau, dia merasa tak karu-karuan, dia ingin menangis dan menjerit, sekujur tubuhnya juga gemetar hebat. Cherry! Ucap Jeffrey sambil tersenyum licik dan masih lekat ia rasakan wangi cherry yang baru saja ia kecap dari bibir adik tirinya. Kak! Jenny kaget sekali saat mendapati kakaknya tampak kacau dan ada Jeffrey yang senyum-senyum di dalam kamar kakaknya. See you di kesempatan yang lebih baik, kata Jeffrey sambil menyentuh dagu Naraya saat melewatinya, tapi serta-merta Nayara menghempaskan tangan lelaki bejat itu. Nayara yang selalu kuat sampai dibuat menangis kali ini. Bibirnya sudah tak suci lagi dan direbut oleh kakak tirinya. Jenny hanya diam dan kaget melihat itu. Walaupun masih kecil, tapi sepertinya sedikit banyak, Jenny bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada kakaknya. Setelah Jeffrey pergi, Nayara luruh jatuh terduduk ke atas lantai dan menangis. Jenny maju lalu menyamakan posisinya dengan Nayara, setelah itu segera ia memeluk kakaknya yang sedang hancur. Jenny tak banyak bertanya, tapi dia ikut menangis karena kesedihan Nayara bisa langsung connect dengan perasaan hatinya. Serius? Estiti, tolong jangan bilang siapa-siapa ya, ini cuma antara kita aja, please. Jenny bercerita pada Anesha. Anesha pun kaget bukan kepalang. Kakak tiriku keluar dari kamar Kak Nea lalu setelahnya senyum-senyum tak jelas, dan Kak Nea nangis dan mengurung diri setelahnya. Itulah inti cerita yang Jenny sampaikan pada Anesha. Dia hanya gadis yang belum cukup umur yang tak tahu harus membagi ceritanya dengan siapa. Bercerita pada sang ayah begitu sulit karena tatap mata Jeffrey selalu mengancam setiap saat. Seenggaknya aku harus cerita ini ke Kaal, siapa tahu Kaal bisa melakukan sesuatu. Pikir Nesha dengan polosnya. Dia rasa, seseorang perlu tahu soal kejadian ini daripada kakak sahabatnya semakin terpuruk karena tak ada yang mau menyelamatkannya. Setelah selesai mendengar curhatan Jenny, Anesha pergi mencari Al yang sedang duduk santai di tepi kolam renang di samping rumah. Kak! Sapa Anesha. Al hanya menoleh dan tidak terlalu antusias dengan kedatangan adiknya. Kak, kakaknya teman aku dapat masalah besar. Aku rasa seseorang perlu bantu dia. Mungkin Kak Al bisa bantu. Anesha agak bingung bagaimana cara menyampaikannya. Apaan sih? Itu urusan orang, kita nggak perlu ikut campur. Tapi cukup urgent, Kak. Hah, bocah udah tahu apa itu urgent? Al malah menertawakan adiknya. Al juga tidak terlalu memperhatikan. Serius, Kak? Kanai mau dilek 3 sama abang tirinya. Kata-kata itu mengejutkan Al sampai Al terperanjat, lalu menatap Anesha dan menuntut penjelasan yang lebih detail dari adiknya. S2 masalah serius.
Kamu bicara apa sih? Itu tuh bahasa yang sensitif banget. Kamu tahu apa soal itu? Al sangat syok dengan apa yang dikatakan oleh Anesha. Dan itu yang dialami oleh kakaknya Jenny. Anesha terlihat sangat panik dan ikut terguncang walaupun tidak mengalami atau sekedar melihat kejadian itu. Harusnya hal kayak gitu gak diceritakan ke anak di bawah umur. Al malah marah. Dia butuh bantuan, Kak. Ini nih bahayanya anak kecil dikasih fasilitas. Udah ya, Nesh. Kamu jangan pikirkan soal itu. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka masih punya orang tua kan? Gak seharusnya kamu menerima informasi kayak gini. Please kamu jangan membayangkan apa-apa. Kamu fokus belajar aja, nikmati waktu bermain kamu. Al menasehati Anesha habis-habisan. Sungguh Al tak ingin Anesha ikut membayangkan seperti apa itu pel 3 cehan. Ada apa ini? Kok kayaknya lagi ribut-ribut? Nesha kenapa? Kok nangis? Rinjani datang mencoba menengahi apa yang terjadi di antara kedua anaknya. Saat dia datang, Al terlihat agak marah dan Anesha menangis tertekan. Ada apa ini, Al? Tanya Rinjani yang harus berdiri di topang dengan tongkatnya. Anesha lantas memeluk Rinjani sampai Rinjani hampir saja terjatuh, tapi dia mendadak kuat di saat anaknya ada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Aku cuma nyampein apa yang dicurhatin sama temanku. Mah, aku jadi cemas dan aku coba berbagi sama Kak Al. Tapi Kak Al seolah menyepelekan apa yang dialami sama kakak temanku. Ucap Anesha sambil menahan isak. Ada apa memangnya? Apa yang terjadi sama kakaknya teman kamu? Yang tadi kah? Yang anterin kamu tadi ya? Rinjani ikut panik. Anesha menjawab dengan sebuah anggukan kepala. Dia tak mau lepas dari pelukan Rinjani. Rinjani jadi ikut cemas. Al juga mulai merenung dan memahami apa yang diceritakan oleh adiknya barusan. Orang yang mengalami kejadian buruk itu adalah orang yang ia antar ke bengkel tadi pagi. Terus kenapa? Coba kamu cerita sama Mama. Ada apa sebenarnya? Anesha tampaknya agak segan menceritakan itu pada Rinjani. Rinjani pun melirik ke arah Al. Mungkin Al bisa menjelaskannya. Mama tenangin Nesha aja dulu. Temenin dia sampai benar-benar tertidur. Kata Al yang cemas kalau adiknya ikut trauma karena mendengar cerita dari temannya. Rinjani sebenarnya ingin tahu detik itu juga tapi benar kata Al. Sebaiknya Rinjani mengantar Anesha untuk tidur terlebih dahulu. Selesai menidurkan Anesha, barulah Rinjani turun kembali ke lantai dasar rumah dengan bersusah payah untuk menemui Al dan mencari tahu apa yang Anesha ceritakan tadi. Mama tuh harusnya banyak-banyak istirahat, malah bolak-balik naik turun tangga. Kata Al jadi cemas, dia kira Rinjani tak akan kembali menghampirinya. Habisnya Mama tuh penasaran, apa yang terjadi sama Nesha? Kenapa dia nangis kayak tadi? Nangisnya juga kayak lagi terguncang gitu. Kan Mama jadi cemas, apa yang sebenarnya kamu bilang ke dia? Rinjani duduk dengan hati-hati di dekat Al dan Al dengan sigap membantunya. Jujur saja Al kepikiran, kasus pelecehan adalah sesuatu yang sangat sensitif dan walaupun Al menghindar untuk tidak mempedulikan soal itu, tapi Al terus saja memikirkannya. Tiba-tiba wajah Naraya seliweran dan tentu saja dia ada di dalam ancaman bahaya kakak tirinya. Al, bisa kamu ceritakan ke Mama? Tanya Rinjani menyadarkan Al dari lamunan singkatnya. Aku nggak tahu ini urusan kita atau bukan, tapi tadi Nesha tahu-tahu datang dan bilang kalau kakak temannya, yang tadi anterin dia pulang, mengalami. Tutur Al, tapi tidak tuntas. Mengalami apa? Pel 3 cehan. Sebagai seorang ibu, tentu saja Rinjani merasa miris mendengarnya, apalagi Rinjani baru saja bertemu dengan Nayara tadi sore. Serius? Ya, dan Nesha tahu dari temannya. Gak habis pikir juga kenapa temannya itu malah cerita ke Nesha, itu kan bisa mempengaruhi psikologisnya. Iya sih, harusnya cerita ke orang tua. Tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat mereka kayak gitu.
Harusnya si orang tuanya PK. Mama harus bicara sama Nesha buat nggak terlalu ikut kepikiran sama apa yang terjadi ke kakak temannya itu. Tapi ya bagus juga, biar Nesha juga waspada sama gelagat orang-orang yang mengarah ke arah tindakan itu. Tapi kok Mama ikut kepikiran ya? Siapa pelakunya? Apa kamu tahu? Kalau nggak salah denger sih, katanya abang tirinya. Nah, itu dia. Bisa ditarik kesimpulan kalau mereka tinggal bukan dengan keluarga yang utuh. Bisa jadi dengan ibu atau ayah tiri. Kasihan sih, ini nggak bisa dibiarin. Terus Mama mau apa? Kalau mereka mau sih, Mama akan bantu mereka buat mengadu ke pihak berwajib. Tapi tentu saja ini harus atas persetujuan orang tua juga. Cuma ya, kalau dibiarkan lama-lama, ini akan berdampak semakin buruk. Sebenarnya ini di luar urusan keluarga kita loh, Mah. Iya benar. Al, ini memang di luar urusan keluarga kita. Tapi Mama ini seorang mama yang punya anak perempuan juga. Mana bisa Mama diam aja saat Mama mengetahui hal semacam ini? Cuma ya, Mama akui Mama nggak tahu bagaimana awal untuk menangani kasus ini. Kalau bukti nggak valid, nanti jatuhnya juga bakalan jadi isu terus kalau terduga nggak terima, malah bisa dituntut balik, iya kan? Al benar-benar menyangkal rasa cemasnya. Dia seperti seorang apatis padahal di dalam hati dia kepikiran dan ingin tahu bagaimana nasib Naraya saat ini. Semoga aja besok mereka bisa datang ke sini, Mama akan mendengarkan cerita mereka dengan senang hati. Harap Rinjani dan dia terlihat sangat risau. Naraya selalu dihantui rasa takut. Dia mengajak Jenny tidur di kamarnya juga. Sejak kejadian tadi, Naraya tidak keluar dari kamar dan tetap mengurung diri. Bagian tersakitnya adalah saat ia mencoba mengatakan semuanya pada sang ayah, ayahnya malah menganggap itu sebagai sebuah salah paham. Mungkin, harusnya tadi aku rekam kejadiannya, biar ayah percaya sama kita. Kata Jen yang tidur terbaring bersebelahan dengan Naraya. Semoga kita selalu dilindungi, kamu jangan terlalu kepikiran sama kejadian tadi ya. Sebentar lagi kita masuk sekolah, kita harus kembali fokus sama sekolah kita. Naraya selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan Jenny, padahal aslinya dia masih merasa trauma pada momen Jeffrey memaksa untuk merebut bibirnya sambil menindih dan menghentak-hentakkan dirinya pada Nayara. Tadi aku nggak tahan pengen cerita, Kak. Aku ceritain aja semuanya ke Anesha. Maaf, Kak. Jenny mengakui kalau dirinya telah bercerita pada Anesha. Seketika Naraya kaget sampai terbangun dari pembaringannya. Kamu cerita ke teman kamu? Tanya Naraya agak menyentak. Iya, Kak. Maaf. Dan apa kakak tahu? Anesha bilang, mamanya ngundang kita buat datang ke rumahnya besok. Kalau kakak bersedia, tolong antar aku ke rumah Nesha besok. Pinta Jenny dengan wajah polosnya. Naraya malah merasa malu. Pasti anak kecil itu telah menceritakan masalahnya pada kakak dan mamanya. Naraya merasakan dua perasaan sekaligus. Perasaan malu, tapi entah kenapa Naraya juga merasa senang karena dengan begitu ada yang menyuarakan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Tapi masalahnya, apakah akan ada orang yang percaya dengan apa yang dialaminya tadi sore? S2 ada luka tersirat. Mana kakak kamu, Zan? Kenapa dia nggak mau gabung makan bareng di sini? Tanya Romi. Dia menanyakan Naraya yang tidak ikut gabung di meja makan. Sementara yang lain sudah siap dalam acara sarapan rutin itu. Ada Romi, Yani, Jeffrey, dan juga Jenny. Sana panggil kakak kamu. Bagaimana bisa kita menjadi keluarga yang hangat kalau kakakmu tak bisa menghargai kebersamaan kita? Tambah Romi. Jenny melirik ke arah Jeffrey, tapi Jeffrey siaga dengan sebuah pelototan sehingga membuat Jenny menunduk lagi. Jeffrey sangat mengintimidasi walaupun hanya dengan sebuah pelototan. Aku tuh nggak ngerti sama anak kamu, Mas. Dia udah makin banyak fitnah, biar kamu benar-benar hilang respect sama aku dan Jeffrey. Dan tuduhan semalam benar-benar membuat aku muak. Kata Yani. Dengan permainan kata-kata, ia membuat posisi Naraya terpojok di mata ayahnya. Maafkan dia ya, Yen.
Mungkin dia memang sedang mencoba mencari perhatian. Tukas Romi dengan lembut pada istrinya itu. Ya begitulah namanya biji labil. Aku harap kamu nggak terpengaruh. Tuduhan dia tuh sangat melukai aku sebagai ibunya Jeffrey. Andai dia bukan anak kandung kamu, udah aku tuntut dia atas fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Kata Yeni lagi yang masih cuap-cuap memojokkan Naraya. Aku tidak akan mendengarkan apapun yang tidak ada buktinya. Tenang saja, sayang. Yani dan Jeffrey full senyum. Sementara Jenny semakin murung. Walaupun dia masih kecil, tapi dia mengerti kalau saat ini kakaknya sedang dipojokkan. Bahkan, ayahnya juga tidak mempercayai. Andai saja Kak Nei dengar, pasti dia bakalan sedih banget, batin Jenny. Selera makannya semakin pudar dan dia sudah kenyang dengan sikap ibu tirinya. Ya sudah, kita makan saja duluan. Mungkin kalau perutnya lapar, nanti Nia akan turun. Mereka pun memulai acara sarapan tanpa menunggu Nayara lagi. Semua orang makan dengan lahap, kecuali Jenny. Oh iya, ya. Aku minta izin buat pergi ke rumah temanku. Ucap Jenny. Boleh. Nanti Kak Jeffrey yang akan mengantarkan kamu. Kata Romi. Enggak. Aku mau pergi sama Kak Nei aja. Tolak Jenny serta-merta. Lah, emangnya kakakmu sudah keluar kamar buat antar kamu pergi. Sementara dia tahan gak keluar kamar buat mengisi perutnya. Kata Yeni dengan sinis. Kenapa gak mau diantar sama Kak Jeffrey, Zan? Tanya Jeffrey dengan sikap sok manis dan sok peduli, tapi itu membuat Jenny ketakutan. Aku mau pergi sama Kak Nei aja. Tadi udah bilang kok, dan pergi. Jenny berdalih. Oh, gitu? Tak ada yang bertanya kemana Jenny hendak pergi. Romi hanya memastikan kalau putri bungsunya tidak pergi keluyuran. Kalau hanya main ke rumah teman, itu masih bisa ditoleri. Naraya mengendap keluar kamar. Dia menghindari berhadapan dengan Jeffrey dan dia berhasil. Kedua kakak beradik itu pergi berboncengan ke rumah Anesha. Bukannya Naraya tidak terpukul atas perbuatan Jeffrey, dia hanya berusaha keras untuk tetap berdiri tegar. Terlebih, tak banyak yang mempercayai dirinya. Zan, kamu yakin kalau mamanya Anesha balakan berempati ke kakak? Kakak segan deh. Udahlah, kakak antar kamu aja ya. Habis itu kakak mau pergi lagi. Nanti kalau kamu mau pulang, tinggal telepon kakak aja. Setelah hampir sampai ke kediaman Anesha, Naraya berpesan. Emangnya kakak mau kemana? Mau pulang ke rumah? Gak takut sama Kak Jeffrey? Kakak mau pergi? Kemana aja asal gak ke rumah? Ayolah, Kak. Mamanya Nesha tuh kayaknya peduli dengan apa yang menimpa kakak. Nesha bilang, mamanya mau ketemu sama kita berdua, terutama kakak. Kakak dengar voice note tadi pagi kan? Yang bicara mamanya Nesha loh. Entahlah. Naraya masih agak meragu. Dia sebenarnya ingin memendam masalahnya. Naraya hanya takut kalau orang-orang juga tak akan peduli seperti yang terjadi pada ayahnya. Naraya tak ingin mengemis empati dari orang lain. Dan mereka sudah tiba di depan gerbang rumah besar itu. Naraya menghentikan laju motornya. Security langsung membukakan gerbang begitu Naraya dan Jenny tiba. Langsung masuk aja, Neng. Silakan. Tuh, Kak. Pak security aja langsung mempersilakan kita buat masuk. Ayo ikut masuk aja. Tantrin Jani itu baik loh, gak usah segan. Tak ingin terlalu lama berpikir keras, akhirnya Naraya masuk dan mencoba mendengarkan adiknya. Begitu masuk ke halaman rumah, mereka langsung disambut oleh Anesha. Anesha terlihat turut bersedih atas apa yang menimpa Naraya walau mengetahui hanya lewat cerita singkat Jenny saja. Hai! Sapa Jenny tidak terlalu semangat. Hai! Hai Kak! Anesha juga menyapa pada Naraya. Hai, Nesh! Langsung masuk aja yuk. Mereka semua masuk ke dalam rumah berbarengan. Naraya berharap tidak bertemu dengan Al.
karena jujur saja Naraya malu dibuatnya. Apalagi kemarin pagi Al sudah mentraktir cukup banyak untuk biaya bengkel. Semoga nggak ketemu sama kakaknya Nesha. Mana kemarin jutek banget. Kalau dia tahu aku lagi mengalami masalah besar, bukan nggak mungkin dia akan menertawakan aku. Sambil berjalan, Naraya berharap. Rinjani berdiri dari duduknya. Dia sudah duduk menunggu sejak tadi sambil mengerjakan beberapa pekerjaan di depan layar laptop. Rinjani langsung memperhatikan sosok Naraya, walau berusaha keras untuk tersenyum ramah, tapi Rinjani bisa membaca luka yang Naraya sembunyikan. "Oh, kalian sudah datang? Ayo duduk sini." Sambut Rinjani dengan hangat. "Terima kasih banyak, Tante." Naraya merasa hangat dengan sikap Rinjani. Rinjani menahan jabat tangan dengan Naraya cukup lama, lalu menatap pada matanya dengan tatapan yang sangat dalam. Ya, memang ada luka tersirat. Walau Naraya tidak mengatakannya, tapi Rinjani tahu kalau anak remaja itu sedang merasa tertekan dan ketakutan. Walau bukan anak kandungnya, tapi Rinjani bisa memahami. "Saya tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Walaupun kamu tersenyum, tapi jiwa kamu sedang terguncang. Hati kamu sedang terluka, benar begitu kan?" Tanya Rinjani dengan suara yang pelan. Senyum Naraya pudar dan seketika matanya berlinang. Ucapan Rinjani memancing reaksi jujur Naraya. Naraya tak bisa lagi menyembunyikan keadaannya. Anesha dan Jenny hanya menyimak. Rinjani menoleh ke arah keduanya lalu memberi isyarat agar kedua anak SD itu pergi ke kamar saja. Karena apa yang akan dibahas oleh Rinjani dan Naraya adalah sesuatu yang sangat sensitif. Anesha dan Jenny menurut. Mereka pergi menuju ke kamar Anesha sehingga hanya meninggalkan Rinjani dan Naraya saja di ruang tamu itu. Setelah keduanya benar-benar pergi. "Sejauh apa dia melakukannya?" Tanya Rinjani masih dengan suara yang pelan dan lembut. Naraya meremas ujung kemejanya dan dia agak segan untuk menjawab. "Naraya?" Naraya belum juga menjawab, tapi emosinya tak tertahankan sehingga ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Apalagi bayangan kejadian kemarin sore tiba-tiba berkeliaran di dalam otaknya. Bagaimana Jeffrey mengancamnya, bagaimana Jeffrey menindihnya, bagaimana Jeffrey memagut bibirnya dengan liar, dan yang lebih membuat takut adalah saat Jeffrey melakukan gerakan-gerakan intim berusaha menembus pertahanan akhir Nayara. Rinjani sangat mengerti akan hal itu. Nayara tidak lanjut bertanya, tapi dengan penuh ketulusan, Rinjani memeluk Nayara sehingga Nayara berangsur merasa nyaman. "Ya udah, nangis saja, nggak apa-apa. Saya tahu kalau kamu sedang ada di bawah pressure yang hebat. Menangislah," bisik Rinjani. Tangis Nayara semakin deras, walaupun tangisan yang tidak bersuara. Tapi tangis tanpa suara adalah jenis tangisan yang disebabkan oleh jiwa yang benar-benar terluka. S2 kasih sayang Rinjani. 10 menit mencurahkan tangis di peluk Rinjani membuat Nayara merasa jauh lebih baik. Sekarang dia duduk tenang dan perasaannya menjadi lega. Pelukan Rinjani adalah pelukan yang ia dambakan selama ini. Walaupun kehangatan seorang ibu tak akan mampu terganti, tapi setidaknya pelukan Rinjani membuat rasa rindu Nayara terbayarkan kepada almarhumah ibunya. "Apa ayah kamu benar-benar nggak menganggap aduan kamu sebagai sesuatu yang serius?" Tanya Rinjani saat Nayara sudah semakin tenang. "Ayah menuntut bukti, sementara saya nggak tahu bagaimana cara membuktikannya. Cuma Jenny yang menyaksikan, itu pun di saat semuanya sudah selesai." Nayara menceritakannya sambil menunduk malu dan juga masih sesenggukan sesak. Bukan hal mudah menceritakan apa yang terjadi secara terbuka pada orang yang bukan keluarga. Tapi Nayara sangat percaya pada Rinjani kalau Rinjani bisa percaya pada dirinya. Setidaknya, Nayara didengar oleh Rinjani, tidak seperti oleh ayah kandungnya sendiri yang tidak menganggap serius soal kasus yang dialaminya. "Tapi, kakak tiri kamu nggak sampai merenggut?" Tanya Rinjani, tapi tak sampai tuntas. Meskipun begitu, Nayara bisa mengerti apa maksud Rinjani. "Enggak, Tante. Nggak sempat sampai ke sana."
Tapi dia sangat menakutkan. Jujur aja, saya takut kejadian itu terulang dan pada akhirnya dia bisa merampas semua yang saya miliki. Ungkap Nayara dan semakin membenamkan wajahnya karena malu. Harusnya ayah kamu mendengarkan kamu. Sikap ayah kamu malah bisa membuat kakak tiri kamu merasa leluasa untuk berbuat. Sayangkan Rinjani. Itu juga yang saya takutkan. Masalah kamu ini adalah masalah yang serius, kamu butuh perlindungan. Coba kamu bicara ke ayah kamu sekali lagi. Setelah itu, beri pilihan pada ayah kamu. Kalau bukan kakak tiri kamu yang keluar dari rumah, berarti kamulah yang harus mengalah untuk keluar dari rumah kamu sendiri. Nayara mengangguk dan sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rinjani. Sebelum minta perlindungan pada orang lain, tentu saja Nayara harus memperjuangkan kepercayaan ayahnya sekali lagi. Jika memang tetap tak mau percaya, maka Nayara tak memiliki pilihan lain, dia harus mengalah dan pergi dari rumah itu lalu memulai hidup secara mandiri. Apakah kak tiri kamu selalu ada di rumah? Tanya Rinjani lagi. Iya, hampir setiap hari ada. Kegiatannya hanya kuliah dan mungkin nongkrong dengan teman-temannya. Kalau kamu merasa sudah yakin, saya akan memfasilitasi kamu kalau kamu mau keluar dari rumah itu. Saya akan bantu kamu mencarikan rumah sewa, atau kamu sudah semakin yakin, kamu bisa menempati salah satu rumah lama saya. Benarkah, Tante? Nayara begitu antusias dengan tawaran Rinjani. Iya. Bahkan kamu bisa mengajak adik kamu kalau kamu sudah benar-benar siap. Ngomong-ngomong, kamu masih sekolah kan? Iya, Tante. Saya masih sekolah. Ini adalah tahun terakhir saja di jenjang SMA. Jangan cemas, kamu bisa tetap tenang dan fokus menyelesaikan sekolah kamu. Tapi tetap, kamu harus bicarakan ini sama orang tua kamu. Beri pilihan, ini demi kebaikan kamu. Baik, Tante. Terima kasih banyak buat dukungannya. Saya kebingungan dan sempat takut kalau nggak akan ada yang percaya dengan apa yang saya alami. Tapi Tante mau dengar dan ngasih saya solusi. Terima kasih banyak Tante. Sama-sama. Masalah kayak gini memang harus dibicarakan. Bicarakanlah pada siapa saya yang bisa kamu percaya sampai suara kamu benar-benar didengar. Terima kasih banyak, Tante. Rinjani meyakinkan Nayara dengan sebuah senyuman untuk menyemangati. Rinjani yakin kalau saat ini Nayara memang sedang terluka, tapi berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Al diam-diam menguping apa yang dibicarakan oleh Nayara dan Rinjani. Al percaya kalau apa yang dikatakan oleh Nayara adalah nyata, bukan hanya sebuah karangan. Al pun merasakan sedikit kecemasan, bagaimana kalau hal seperti itu menimpa pada adiknya? Kejahatan mengintai dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Andai saja itu semua sampai kejadian, Al tidak akan tinggal diam, tentu saja dia akan mengamuk dan tak akan pernah memaafkan pelakunya. Kasus yang dialami oleh Nayara membuat Al menjadi kakak yang lebih waspada. Al berjanji akan selalu mengawasi dan menjaga adiknya. Walaupun Al terlihat seperti kakak yang jutek dan galak, tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia sangat menyayangi adiknya. Kalau ayah tetap nggak mau percaya, izinkan aku buat hidup mandiri. Izinkan aku keluar dari rumah ini. Ucap Nayara dengan tegas. Saat ini Nayara dan Romi duduk bersama di kamar Nayara. Romi tertegun dengan keputusan Nayara. Dia terlihat gamang, dia masih bingung tak tahu harus percaya pada siapa. Aku memang nggak punya bukti, tapi harusnya ayah percaya walaupun tanpa bukti. Aku ini anak ayah. Anak kandung ayah. Sesulit itu percaya ke aku setelah ayah punya tambatan hati yang baru. Nayara menambahkan dengan penuh emosional sampai dia tak mampu menahan air matanya. Apa yang kamu inginkan, Nak? Kamu sedang menarik perhatian ayah kan? Bahkan ayah menuduh aku sedang mencari-cari perhatian. Nayara semakin kecewa dengan pertanyaan ayahnya. Nei, tuduhan yang tidak berdasar itu adalah sesuatu yang serius. Itu bisa jadi fitnah besar. Ayah mengenal Jeffrey sebagai anak lelaki yang baik, mana mungkin melakukan hal itu sama kamu? Ya udah, izinkan aku untuk pergi. Aku nggak akan menuntut ayah untuk percaya ke aku lagi. Tapi izinkan juga Jenny pergi sama aku.
Aku akan menjaga adikku baik-baik sebelum hal yang buruk terjadi. Nikmatilah kebahagiaan ayah, tanpa aku dan Jenny. Ayolah, nak. Jangan seperti ini. Terus harus kayak gimana? Aku harus tetap bertahan sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi ke aku. Begitu? Nayara semakin emosi dan sampai membentak-bentak ayahnya. Luka seorang anak adalah ketika ia berkeluh kesah, tapi orang tuanya tak mau percaya. Apalagi Nayara sedang menghadapi ketakutan yang besar, tapi Romi tetap saja lebih mempercayai istri barunya. Ada orang yang akan memfasilitasi aku untuk keluar dari rumah ini. Ayah nggak usah cemas, kalau ayah masih memiliki secuil kepedulian buatku sama Jenny, tengok kami beberapa kali seminggu. Atau seminggu sekali akan membuat aku merasa berarti. Setidaknya aku bisa rasa jadi anak yang masih punya ayah. Tapi kalau ayah mau aku tetap di sini sementara anak tiri ayah ada di sini, aku dengan tegas akan menolak. Tegas Nayara lalu ia segera mencari koper untuk mengemasi barang-barangnya. Tolong jangan buat ayah memilih, nak. Ya udah, ayah nggak punya pilihan. Biar aku saja yang pergi. Romi diam saja, dia seperti orang yang kebingungan. Dia ayah yang telah membagi hatinya untuk anak-anaknya dan juga anak barunya. Tunggulah, nak. Tunggu 1 atau 2 hari lagi, ayah akan coba bicara pada ibu sambung kamu. Ayah mohon bersabarlah. Punto Romi. Apakah Nayara akan mendengarkan permintaan ayahnya? Sementara itu, Rinjani baru saja menyambut kedatangan Julian yang baru pulang dari luar kota. Selain menyiapkan sambutan khusus, Rinjani juga akan membicarakan soal Nayara pada Julian agar Julian juga mengizinkan untuk Naraya menempati rumah lama mereka. Entah Julian akan setuju atau tidak, S2 tak kehilangan pesona. Melakukan perjalanan bisnis keluar kota adalah salah satu agenda Julian. Nyaris sama dengan saat dirinya masih menjadi seorang atlet profesional, pergi keluar kota untuk menjalani pertandingan tandang. Tapi itu dulu, belasan tahun yang lalu. Sekarang Julian memiliki peranan yang lebih precious lagi, menjadi seorang pemimpin perusahaan. Julian memang ditakdirkan untuk selalu menjadi orang penting dan berkarisma. Julian pulang di malam itu. Walau lelah, dia tak lantas menepi beristirahat ke kamarnya, tapi duduk-duduk dulu di ruang keluarga menerima sambutan dari istri dan anak-anaknya. Terlebih Anesha sangat merindukan sang papa sehingga ia ingin bermanja dan berlama-lama. Besok udah mulai masuk sekolah lagi. Liburan kali ini kita cuma liburan sekali. Padahal kan aku masih punya banyak wishlist liburan sama papa dan mama. Tapi karena papa sibuk banget, wishlistku nggak ada yang terwujud. Keluh Anesha. Dia bukan anak manja, tapi beda cerita kalau pada papanya sendiri. Papa pastikan kalau liburan selanjutnya kita akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Musim depan, kita bisa nonton beberapa pertandingan basket di Amerika. Kamu mau? Dan Julian mendengarkan keluhan putrinya dengan sangat sabar. Mau, Pah. Mau banget dong. Tapi akan lebih menyenangkan melihat papa bertanding lagi. Sambut Anesha dengan sangat antusias. Kamu belum pernah merasakan atmosfer pertandingan papa secara resmi kan? Sayang banget ya, bahkan ke Al aja nggak sempat. Papa pensiun dari basket terlalu cepat, padahal waktu itu papa sedang ada di performa terbaiknya. Kata Rinjani sambil mengenang. Nah kan, aku lahirnya telat kali ya. Jadi nggak bisa nonton papa pas masih jadi atlet basket. Pasti keren banget. Keren banget loh. Tuh kan, huhu. Al memicingkan mata, dia selalu gemas saat adiknya terlalu bermanja. Al itu memang tipe orang yang tidak suka menye-menye, sangat bergesekan dengan sikap Anesha yang sedang manja-manjanya pada papanya. Ya tinggal minta papa latihan di depan rumah sambil nunjukin beberapa trik andalan. Suara kamu tuh annoying banget, Dek. Kayak nggak ketemu 10 tahun aja sama papa. Manja. Tegurnya dan hal itu membuat Anesha sebal. Sirik aja. Kalau mau manja-manjaan, ya manja-manjaan aja.
Gak usah sok-sokan bersikap paling gak butuh sandaran kayak gitu. Uli! Anesha memprovokasi sambil menjulurkan lidahnya pada sang kakak. Bahkan papa kangen keributan kalian saat papa jauh dari kalian. Dengus Julian sambil menyentil kedua anaknya yang susah untuk akur. Kak Al tuh yang mulai, Pah. Anesha mengadu. Udah. Kalian tuh inget nggak sih sama amanat mendiang kakek Harun? Almarhum kakek selalu mewanti-wanti buat menjaga persaudaraan. Saling sayang, saling jaga. Kalian jangan lupa dengan amanat itu. Kau tegur Rinjani. Seketika Al dan Anesha diam saat Harun dibahas. Sayangnya, kakek kesayangan mereka sudah tak ada lagi sekarang. Sudah berpulang ke pangkuannya sekitar 2 tahun yang lalu setelah mengalami serangan jantung. Jangan kecewakan mendiang kakek, kalian harus tetap akur dan saling mengingatkan. Jangan lupa selalu kirimi doa buat almarhum. Lanjut Julian. Iya, Pah. Anesha menjawab sambil menundukkan kepala. Anesha merasakan serangan rindu secara tiba-tiba saat nama mendiang kakeknya disebut. Bukan hanya Anesha, Rinjani juga tiba-tiba merindukan bapaknya. Bapak yang selalu menyayangi dan mendukung Rinjani sepanjang hidupnya. Pak, aku kangen Bapak. Tapi aku yakin kalau Bapak sedang berada di tempat terbaik di sisinya. Aku sayang Bapak, batinnya dan suasana hatinya sedikit berubah. Walau tidak bicara, Julian langsung bisa membaca suasana hati istrinya. Karena ini udah malam, dan Papa juga sedikit lelah, Papa pamit ke kamar ya. Kalian juga, jangan tidur terlalu malam. Julian sudah pamit dan bersiap untuk menepikan lelah. Oke, Pah. Sahut Anesha dan Al hampir berbarengan. Dalam urusan menjawab Julian, mereka tiba-tiba menjadi kompak. Kedua kakak beradik itu menurut dan segera pergi ke kamar mereka sehingga hanya meninggalkan Julian dan Rinjani di ruangan itu. Kamu pasti keinget sama mendiang Bapak, kata Julian sambil mengelus punggung istrinya dengan lembut. Iya, Mas. Doakan dia, cuma itu yang paling mendiang Bapak butuhkan saat ini. Rinjani mengangguk sambil tersenyum, senyumnya memang agak getir, tapi ucapan Julian adalah saran terbaik yang harus ia lakukan saat ini. Mendoakan adalah hal yang harus Rinjani selalu ingat setiap harinya. Setelah itu, jangan lupa manjakan suamimu ini ya sayang. Bisik Julian dengan nada menggoda. Rinjani sudah tahu apa yang paling diinginkan oleh Julian. Kita nggak ketemu 2 hari, tapi serasa nggak ketemu 2 minggu ya. Serasa suin dulu, Mas. Ya udah. Ke kamar sekarang, bisa? Bisa dong. Anytime you want my hubby. Sikap manja Rinjani membuat Julian ingin menuntaskan rasa lelah dengan yang lebih melelahkan lagi di dalam ruang pribadi mereka. Mas. Bukannya kamu capek dan pegal-pegal? Kok malah gendong aku sih? Rinjani kaget saat Julian tiba-tiba menggendongnya. Kaki kamu lagi cedera, mana mungkin aku membiarkan kamu berjalan tertatih-tatih, sayang? Kamu gak usah terlalu banyak usaha, diam aja ya, biar aku yang lakukan sisanya. Kata Julian dan walaupun sudah berusia 40 lebih, tapi kekuatan tangannya tetap terjaga, masih sangat kuat untuk mengangkat tubuh istrinya. Oh iya, Mas. Ada yang mau aku bicarakan nanti, ini cukup penting. Menyangkut masa depan seseorang. Ucap Rinjani saat mereka sudah sampai di dalam kamar. Soal apa, sayang? Tanya Julian, lalu dia menidurkan Rinjani di hamparan ranjang yang siap menjadi arena malam ini. Biar nggak mengganggu fokus kamu, jadi kita bicarakan nanti aja selesai berperang ya, Mas. Julian malah jadi penasaran. Tapi benar apa kata Rinjani? Jika bahasanya sangat serius, pasti itu akan mendistraksi fokus Julian sementara Julian sudah tak kuasa ingin segera menyalurkan birahi yang ia tahan selama 2 hari ini. Apa kamu gak mau kasih clue? Tanya Julian sambil membuka dasa dan setiap kancing kemeja yang membalut tubuh tegapnya. Ini soal masa depan seorang anak.
Jawaban Rinjani malah membuat Julian semakin dan semakin penasaran. Seorang anak? Siapa? Tuh kan? Kamu malah jadi penasaran? Ya, aku benar-benar penasaran. Jadi, mending kita bicarakan nanti aja ya, sebagai topik sebelum tidur. Baiklah. Julian sudah toples dan tentu saja dia langsung menyerang Rinjani dengan pemanasan awal yang lembut. Tak peduli walaupun sedang lelah, tapi suguhan istrinya tak bisa dilewatkan begitu saja, bahkan walaupun sedang mengalami cedera kaki. Tapi ya mau gimana lagi? Di usianya saat ini, Rinjani tak kehilangan pesonanya sama sekali. Dia masih sangat menggairahkan dan tak pernah sekalipun membuat Julian merasa bosan. S2 tak pernah padam. Luar biasa! Kamu memang yang terbaik, sayang. Julian memberikan apresiasi berupa pujian dan kecupan di pundak istrinya yang sampai terengah-engah kelelahan seperti baru saja lari sprint ratusan meter. Sajian penutup untuk malam ini, Mas. Perut kenyang, hati senang, dengan begitu kamu bisa beristirahat dengan tenang. Ucap Rinjani sambil menyeka peluh yang terpancar di area dahi Julian. 19 tahun yang lalu, sampai malam ini, rasanya masih sama. Ucap Julian masih menatap Rinjani dengan tatapan penuh hasrat. Kalau sama, berarti monoton dong. Ngebosenin dong. Gurau Rinjani. Bukan gitu, tapi geloranya masih sama, nggak pernah padam. Kamu selalu memenuhi semua yang aku inginkan dan semua yang aku butuhkan. Dan yang nggak pernah berubah adalah, kamu nggak pernah lupa buat mengapresiasi setelah aku selesai bekerja keras, Mas. Makasih ya, karena cara kamu mengapresiasi adalah hal yang membuat aku selalu merasa berarti. You make me special, always. Julian tersenyum lalu mengecup bibir Rinjani beberapa detik, dan setelah itu mereka kompak membersihkan sisa-sisa pertempuran mereka. Setelahnya mereka pergi ke kamar mandi bersama-sama untuk membasuh diri mereka agar bisa tidur nyenyak malam ini. Rinjani segera mengganti spray dan tak lupa ia juga menyiapkan piyama nyaman untuk suaminya. Setelah itu, barulah mereka kembali terbaring bersama di atas kasur yang sama. Oh ya, tadi kamu bilang mau membicarakan sesuatu yang penting. Coba kamu ceritakan sekarang, aku penasaran. Julian mengajak Rinjani untuk berbincang sebelum benar-benar tidur. Kamu belum ngantuk, Mas? Tanya Rinjani. Belum terlalu. Rasa penasaranku lebih besar dari rasa kantukku. Ya udah. Jadi ini sebenarnya agak rumit. Aku juga nggak tahu apakah urusan ini harus kita abaikan atau perlu kita perhatikan. Rinjani memulai dan membuat Julian semakin penasaran. Julian menyimak dengan seksama. Soal apa? Dan siapa? Jadi gini, Mas. Kakak temannya Nesha mengalami pelecehan seksual dari kakak tirinya. Aku sampai kaget saat mendengar ini. Rinjani langsung ke inti masalah. Ini masalah besar. Gimana bisa kamu tahu ini semua? Harusnya orang tua anak itu yang jadi garda terdepan untuk membelah hak anaknya. Tukas Julian. Julian sangat responsif dan dalam hati ia ikut miris mendengarnya. Sebagai seorang ayah yang memiliki anak perempuan, tentulah Julian takut jika hal semacam itu akan menimpa pada anaknya. Setiap orang tua pasti juga akan selalu menakutkan hal seperti itu. Masalahnya, ayahnya nggak percaya dengan apa yang terjadi. Dia juga kesulitan mengumpulkan bukti, ya, problematislah intinya. Mas, aku nggak tahu situasi seperti apa yang terjadi di keluarga itu. Tapi aku kayak ngerasa dan sedikit menduga-duga sih kalau ayahnya itu lebih percaya sama istri baru dan anak sambungnya ketimbang ke anaknya yang menjadi korban dalam kasus serius ini. Jelaskan Rinjani dengan cukup rinci. Penjelasan Rinjani dan cara Rinjani bercerita sudah cukup membuat Julian mengerti dengan apa yang diceritakan. Terus sekarang gimana? Siapa namanya? Namanya Nayara, seusia dengan Al. Ibunya sudah lama meninggal dan tadi dia cerita kalau hidupnya berubah sejak ayahnya menikah lagi. Dia menceritakan semuanya seolah dia benar-benar hidup di dalam dongeng dengan ibu tiri yang tidak adil.
Dia bilang, dia masih bisa menahan diri untuk tidak menyeret kasus ini ke jalur hukum karena dia baru mengalaminya sekali. Dia bilang, dia akan mencoba menghindar saja. Dia akan pergi dari rumah itu dan memulai hidup yang baru di tempat terpisah dengan keluarganya. Oke, aku mengerti dengan keputusannya itu. Mungkin situasinya memang tak semudah yang kita kira. Nah itulah, Mas. Mungkin dia juga ragu bisa melalui proses hukum yang belum tentu akan terselesaikan, ditambah lagi dengan sikap ayahnya yang tidak percaya. Kenapa kita nggak coba kasih bantuan hukum aja? Aku rasa kasus seperti ini nggak bisa dibiarkan begitu saja, Rin. Tadi aku bilang begitu, tapi dia sempat memohon agar kita keep dulu kasus ini karena mungkin situasi di dalam keluarganya tidak semudah yang kita kira. Jadi gimana? Apa yang mungkin bisa kita bantu buat anak itu? Kita kasih tempat bernaung aja. Kita punya beberapa rumah kosong, izinkan dia tinggal di salah satu rumah kita. Sisanya, mungkin ayahnya akan memberi fasilitas berupa art atau apapun untuk membantu kesehariannya. Kalau misalnya ayahnya abai dan tidak peduli, berarti kita perlu mengambil alih masalah Nayara. Oke, ide bagus. Bersihkan rumah yang mau ditempati dan biarkan anak itu tinggal di rumah lama kita. Julian tak banyak basa-basi, dia langsung menyetujui gagasan Rinjani. Jadi kamu setuju, Mas? Setuju, demi kebaikan, tentu saja aku akan dukung. Syukurlah. Makasih ya, Mas. Nggak perlu bilang makasih, sayang. Aku cuma menyokong gagasan kamu. Rinjani memeluk Julian dan dia merasa senang karena dia bisa membantu Nayara dengan bantuan penuh dari suaminya. Sudah berulang kali Nayara meminta izin ayahnya untuk keluar dari rumah. Nayara juga sadar diri kalau dirinya masih membutuhkan uang jajan dari ayahnya. Dia tak munafik kalau dia butuh itu. Baiklah, Nay. Kalau memang itu mau kamu. Sebenarnya ayah kecewa, tapi ayah nggak mau membuat kamu lebih memberontak lagi. Tapi sebelum itu, ayah mau bertemu dengan pemilik rumah yang akan kamu tempati. Apakah dia tulus, atau justru memiliki maksud lain dengan kebaikannya ini? Akhirnya Romi mengizinkan. Oke, ayah memang perlu diyakinkan. Karena yang bisa bikin ayah yakin cuma istri baru ayah aja. Sindir Nayara agak kesal. Jangan mulai lagi, Nayam. Kau tegur Romi agak keras pada putrinya. Ya, harusnya aku nggak menyinggung soal itu. Pokoknya, kamu atur saja agar ayah bisa bertemu dengan pemilik rumah itu. Oke, aku akan segera atur waktu agar ayah bisa bertemu sama Tante Rinjani. Aku harap ayah nggak bersikap angku di hadapan beliau. Beliau adalah orang yang membuat aku nyaman di antara gempuran ketidaknyamanan yang aku rasakan di rumah ini. Romi memincingkan lagi matanya pada Nayara. Romi memang selalu menyangkal untuk benar-benar percaya pada anaknya. Dia terlanjur terjebak di dalam cinta dan nafsu untuk istri mudanya sehingga ia menomorduakan anaknya sendiri. Ya udah, aku mau berkemas dulu. Nanti aku kabari, apakah Tante Rinjani mau bertemu ayah atau enggak. Aku juga lagi nunggu kepastian, apakah aku bisa pergi ke rumah itu secepatnya atau enggak. Kata Nayara lalu pamit dari ruang tamu menuju ke kamarnya. Tapi saat ia akan beranjak, Rinjani mengirim pesan pada Nayara dan isi pesannya membuat Nayara merasa senang. Nay, kamu sudah boleh menempati rumah itu. Kamu datang saja ke rumah tante ya, untuk mengambil kuncinya. S2 menempati